Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang kelasnya pagi, selamat siang untuk kelasnya siang, selamat sore untuk kelasnya yang bagian sore. Di sini perkenalkan, selamat datang, saya ucapkan selamat datang di mata kuliah pemodelan digital. Kode kelasnya DII 2C3 semester ganjil tahun 2020-2021. Di sini untuk mata kuliah pemodelan digital diampu oleh 5 dosen tim teaching, di mana dosen pengampunya ada dari Bapak Ahmadi, kemudian mungkin beberapa kelas ada yang dipegang oleh Pak Anggoro, kemudian ada Pak Arjanto, kemudian ada Pak Saiful, kemudian juga ada Pak Fajar. Semua dosen tim teaching ini sudah berkoordinasi dan sudah saling musyawarah terkait dengan mata kuliah pemodelan digital. Jadi mata kuliah ini insya Allah akan merata dan setiap kelasnya akan sama materinya. Oke. Program studi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University tahun 2020. Deskripsi mata kuliah pemodelan digital. Mata kuliah pemodelan digital adalah mata kuliah yang mempelajari teknis desain dalam menggambar bangunan atau objek interior. Gambar konstruksi dan gambar perencanaan yang digunakan dalam desain interior dapat dikomunikasikan dengan baik dan rapi ketika menggunakan software digital. Pemodelan digital mengajak mahasiswa atau mahasiswi desain interior untuk bisa mengembangkan ide gambarnya secara lebih rapi, presisi, dan tepat ukuran melalui software digitalnya. Kemudian, jadi di mata kuliah pemodelan digital ini bahwasanya kita akan diajak untuk membuat denah, kemudian membuat modeling, kemudian membuat furnitur itu pakai software. Kalau kita ingat zaman dahulu bahwasanya untuk membuat itu maka semuanya manual, serba gambar digital pakai tangan, bukan gambar digital ya, gambar tangan ya. Itu pakai pengharis, kemudian pakai meja gambar, kemudian pakai kertas gambar yang ukurannya bisa seukuran minimal A2, A1, bahkan sampai A0. Itu kita cukup beruntung sudah masuk di era digital sekarang, di zaman sekarang bahwasanya semua dipermudah dengan yang namanya teknologi komputer. Dan dari situ seyogyanya, sebaiknya adalah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk keilmuan yang kita miliki. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip penggambaran menggunakan software desain. Mahasiswa mampu memahami kelengkapan perancangan dan proses perancangan yang sistematis dan efektif. Kemudian mahasiswa mampu mengkorelasikan dan memahami keilmuan lain yang mendukung perancangan. Terakhir, mahasiswa mampu menggambarkan ide desain ke dalam gambar teknik yang terskala, rapi, tepat, dan pasti benar. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah mengajak mahasiswa, terutama yang sekarang masuk di semester 3 ya ini, itu untuk bisa memahami, untuk bisa mempunyai skill, mempunyai kemampuan menggambar, khususnya gambar denah, gambar teknik, kemudian gambar model, furnitur gitu. Itu menggunakan software yang memang dikhususkan untuk pekerjaan ini, untuk pekerjaan arsitektur dan interior. Apa aja softwarenya nanti dibahas di slide selanjutnya. Yang penting adalah tujuannya untuk mata kuliah ini, semua yang masuk dan registrasi di mata kuliah ini adalah harus bisa dan mahir tentunya untuk bisa memakai software tersebut untuk melengkapi keahliannya atau keilmuannya di merancang interiornya. Metode dan bahan pembelajaran ini yaitu metode pembelajarannya kita sudah pasti akan online, jadi tidak ada tatap muka secara langsung.
Tapi kalau ada tatap muka secara online pasti ada nanti. Kemudian ada diskusi online ini, kemudian simulasi, praktik, dan plus tugas dan ujiannya. Alat dan bahan pembelajaran, pemodelan digital menggunakan aplikasi perangkat lunak AutoCAD 2013, kemudian versi 2013, kemudian SketchUp 2015, 3D Max 2010, dan beberapa aplikasi pendukung seperti Photoshop dan CorelDRAW. Beberapa aplikasi AutoCAD, SketchUp, 3D Max sudah disiapkan oleh dosen. Linknya nanti akan di-share di grup masing-masing. Jadi kenapa kok kita pakai versinya yang sedikit lebih lama ya dari tahun kita sekarang ini, tahun 2020? Karena pertimbangannya adalah untuk menyelaraskan atau menstandarkan alat atau teknologi spesifik, teknologi laptopnya masing-masing mahasiswa, di mana tidak semua dipastikan memakai i7 atau minimal i5. Jadi bisa jadi ada yang di bawahnya speknya, sehingga untuk software yang lebih baru itu bisa dipastikan akan sangat bukan susah tapi lemot, kinerjanya akan agak lambat ketika dipaksakan untuk yang versi terbaru. Jadi makanya kemarin dosen tim teaching memutuskan untuk memakai AutoCAD versi 2013, SketchUp versi 2015, 3D Max versi 2010. Semuanya dipastikan pada dasarnya bisa dipahami, dan pada dasarnya ketika sampai ke versi-versi terbaru juga hampir sama, menu-menunya, kemudian tampilan-tampilannya. Mungkin ada perbedaan sedikit yang itu di-upgrade tiap versi, tapi yang jelas hampir sama. Oke, itu. Next, tugas dan ujian. Nah, ini agak penting untuk dicermati bahwasanya di mata kuliah pemodelan digital ini nilai hasil mata kuliah Anda akan diakumulatifkan atau dijumlahkan dari 3 komponen utama ini. Jadi yang pertama ada tugas kecil, kemudian 2-3 ada ujian, dan tugas besar. Tugas kecil adalah harian pertama itu hasil berlatih AutoCAD, kemudian harian kedua nanti hasil berlatih SketchUp, kemudian harian ketiga hasil berlatih dari 3ds Max. Ujian untuk UTS dan UAS akan disampaikan maksimal seminggu sebelum pelaksanaan UTS dan UASnya. Kemudian kalau tugas besar, tugas individu nanti juga akan disampaikan maksimal sebelum minggu ke-16 atau minggu terakhir. Gitu. Tugas besar sama UAS berbeda karena ada porsinya sendiri. Jadi bisa jadi UASnya nanti mengerjakan sesuatu yang sinkron, maksudnya mengerjakan sesuatu yang langsung hari itu dan dikumpulkan hari itu, sama dengan UTS. Kalau tugas besar, tugas individu nanti bisa jadi seperti portofolio. Nah, referensi. Untuk beberapa referensi yang dipakai oleh dosen-dosen ini bisa juga dicari atau dipelajari oleh mahasiswa. Itu dari referensi pertama AutoCAD 2013 untuk pemula, Ziko Pratama dari Putra 2013 ada kemarin di online, dan mudah. Kemudian kedua referensi mudah membuat desain 3D dengan Visual SketchUp oleh Rio Manulang. Kemudian 3ds Max 2010, The Magic of 3D Studio Max dari Hendy Henratman. Kemudian panduan lengkap mendesain interior dan furniture kontemporer dengan 3D Max. Kemudian Photoshop dan CorelDRAW opsional. Kenapa Photoshop dan CorelDRAW opsional? Karena ini bukan software yang wajib, cuman sebagai software pendamping bahwasanya masa kalian mahasiswa desain atau mahasiswa desain interior ini nggak mengenal sih minimal Photoshop atau Corel gitu. Jadi nanti hasil rendering kalian atau hasil ekspor dari denah kalian itu pastinya butuh finishing yang itu biar lebih nyata, biar lebih bagus, biar lebih realistik ya, sama kayak nyata ya.
biar lebih kedalamannya itu dapat, kemudian ada bayangannya, ada shadownya, itu memakai software pendamping ini. Jadi diusahakan juga mempelajari dan mahir di Photoshop dan CorelDRAW. Nah, ini cukup penting juga kesepakatan kelas bahwasanya yang pertama, mahasiswa diwajibkan hadir lebih dulu melalui aplikasi media pembelajaran online LMS Telkom University. Mahasiswa yang terlambat masuk lebih dari 20 menit dianggap tidak memiliki absen masuk kuliah di pertemuan tersebut. Ini masih digodok ya. Kemudian mahasiswa hanya perlu klik link LMS yang tersedia di mata kuliah yang telah terregistrasi di media komputer masing-masing. Dosen akan melakukan monitoring dan absensi melalui LMS. Perkuliahan di LMS bersifat asinkronus, yaitu tidak dengan tatap muka secara langsung. Mahasiswa berhak mengecek kesalahan presensi maksimal 1 minggu setelah perkuliahan. Mahasiswa wajib mendokumentasikan hasil belajar melalui screenshot perkuliahan setiap pertemuan dari awal kelas dibuka hingga jam kelas berakhir. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS. Maksimal ketidakhadirannya yaitu 3 kali, itu termasuk sakit, absen, izin, dispensasi. Jadi kalau kalian sakit atau izin itu udah termasuk hilang kesempatan 3 kali ketidakhadiran itu ya. Kayak gitu. Jadi semoga sehat selalu dan semoga bisa mengikuti sampai akhir. Karena kan ini memang ya kelasnya dari rumah ya, jadi sebisa mungkin dari rumah sendiri bisa menjaga kesehatan di rumah sendiri dan menjaga kondisi badan di rumah sendiri. Dosen akan melakukan pertemuan online secara langsung atau sinkronis minimal sebanyak 4 kali tatap muka. Jadi selama perkuliahan kita 16 minggu ini minimal nanti ada 4 kali tatap muka. Yang itu tergantung dosen masing-masing kelas, di mana bisa memakai Zoom, bisa memakai Google Meet, atau bisa pakai Skype, atau bisa pakai media yang lain. Mahasiswa berhak mengajukan asistensi pada saat jam perkuliahan berlangsung. Di luar jam perkuliahan silakan berdiskusi secara online bersama teman-teman sekelasnya sendiri. Jadi penting untuk kalian bisa saling kenal sesama kelas, kenal satu sama lain di kelasnya untuk bisa bertanya untuk yang tidak mengerti ketika waktu di kelas. Ini sudah dibahas ya. Ini tingkat 2 digital kognitif, kemampuan motorik manual digital dan kognitif. Jadi apa sih tujuannya tadi ya yang disampaikan pemodelan digital ini adalah untuk menunjang mata kuliah utama ya, ini merancang interior. Jadi kalian semester 3 ini sudah mulai masuk jenjang perancangan interior, dimana sekarang masuk di merancang interior 1. Di situ ada beberapa mata kuliah yang harus diambil, salah satunya adalah pemodelan digital. Ini karena memang menunjang untuk kreativitas dalam berpikir, dalam menggambar, dalam menyampaikan ide desain dan menyampaikan konsepnya. Jadi memang harus benar-benar dipahami dan harus benar-benar diikuti dan harus benar-benar lulus, dan saya harapnya semua minimal mendapatkan nilai A+. Untuk timeline perkuliahan ini bisa sifatnya tentatif, jadi nanti mengikuti saja apa yang diarahkan oleh dosen di kelasnya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin langkah awal untuk perkuliahan ini adalah pemasangan software. Untuk software AutoCAD 2013 for Educational Program ini bisa bisa download gratis, itu lisensinya bisa sampai 1 tahun. Itu di autodesk.com education. Ini bisa kalian bisa kalian kopas atau bisa kalian cari di autodesk.com-nya itu. Kemudian dapat lisensi 1 tahun pemakaian dan harus bikin akun Autodesk memakai email Telkom University. Pembuatan akun mengikuti step-step yang disampaikan oleh pihak Autodesk. Download software AutoCAD-nya, install dan pelajari interface-nya. Jadi nanti pakai educational program ini, jadi pakai AutoCAD for Education. Jadi di situ nanti nggak ada crack-crackannya atau nggak ada lisensinya bisa sampai 1 tahun. Ya ini ya interface-nya dari yang download AutoCAD for Educational itu ya.
Ini jadi nanti dosen ketika pembelajaran sinkronus atau pembelajaran langsung praktek itu memakai AutoCAD versi 2013, di mana ini adalah interface-nya AutoCAD 2013. Nanti mungkin di pertemuan kedua bisa diperjelas lagi ya untuk apa namanya untuk software ini. Secara garis besar AutoCAD itu dimulai dari basicnya itu adalah ketika membuka itu akan kita sebaiknya memulai dengan mengatur unitnya atau unit itu skalanya, bukan skala siapa namanya, ukurannya, dimana di AutoCAD itu dimulai dari ukuran milimeter, sentimeter, meter dan selanjutnya. Jadi kalau kita memasukkan angka nih, mau membuat garis sepanjang 10, memasukkan angka 10, nah itu dibacanya oleh AutoCAD itu 10 ini angka apa gitu, 10 angka apa gitu, 10 ukuran apa, sentimeter kah atau meter kah atau bahkan kilometer kah, itu ada di situ. Jadi kita harus mulai dengan setting unitnya. Kemudian viewing draw order itu untuk melihat seberapa besar kertas kita. Kemudian geometri kita mulai dari membuat ini geometrinya, ini ada beberapa bentuk geometri ya, ada circle, kemudian ada heads, line, polyline, rectangle, itu nanti ada di situ di AutoCAD. Precision ini bisa memakai distance dan a snap, di mana di situ untuk membuat suatu garis yang itu pertemuan garis bisa ketika bertemu itu saling ada kotaknya, jadi ketemunya itu garis antar garis langsung plug ketemu, jadi nggak akan ada di kelewatan atau malah nggak nyampe ketemu garis itu atau bahkan nggak ketemu atau bahkan saling crossing. Itu nanti di AutoCAD ada. Layer itu untuk melihat objek kita. Kalau kita membuat objek terlalu banyak, bisa jadi ini di layer 1, layer 2, layer 3. Jadi kalau kita nggak memerlukan layer 1, bisa kita hide dulu, kita bisa sembunyikan dulu ya layer satunya, kemudian kita lanjut kerja untuk layer 2 dan seterusnya. Properties ini untuk men-setting ketebalan garis, tebal tipisnya, kemudian warnanya, propertiesnya gitu. Kemudian modifying, ini yang cukup penting dan ini yang paling besar yang harus kalian pahami ya, agak berat juga. Jadi di sini kalian akan diajak untuk mempelajari trim, stretch, rotate, pedit, offset, move, mirror, fillet, extend, explode, erase, copy, align. Dimana di sini masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Banyak lah pokoknya yang harus diketahui nanti. Kemudian ngeblok, bikin blok itu untuk membuat satu komponen itu disebut blok. Layout, kemudian notice and label, jadi untuk membuat notasi keterangan. Untuk keterangan satu misal itu ada apakah itu mebel meja atau itu lemari atau itu kasur, ukurannya ukuran queen size atau ukuran king size ya. Dimension ini untuk dimensi, dimana di situ untuk mengetahui jarak antar garis atau antar ruang atau antar tembok gitu, antar dinding gitu. Bisa juga di dimension itu kita mengatur fontnya, garis dimensinya berapa, kemudian jenis pertemuan garisnya apa. Kemudian printing ini juga paling penting karena kebanyakan mahasiswa itu bagus gambarannya tetapi ketika di printing terkadang skalanya berbeda. Jadi untuk ngeprint di A4 itu jadi nanti plotnya beda, setting plotnya beda. Kemudian kalau di ngeprint di A3 juga setting plotnya juga beda. Karena nanti kalau ketika misalkan di kertas A4 dan A3, otomatis skala yang ada di gambar A4 dan A3 itu akan berbeda untuk satu gambar yang sama. Jadi bisa jadi di A4 itu lebih besar dan di A3 itu jadi lebih kecil. Atau bisa jadi di kertas A4 itu terasa penuh gambarnya, tetapi ketika di print di A3 jadinya terasa longgar karena memang yang penting ukuran gambarnya itu skalanya sama, cuman ketika di print karena kertasnya lebih lebar jadinya ya lebih longgar, seperti itu.
Secara garis besar AutoCAD itu dimulai dari basicnya itu adalah ketika membuka itu akan kita sebaiknya memulai dengan mengatur unitnya atau unit itu skalanya, bukan skala siapa namanya, ukurannya, dimana di AutoCAD itu dimulai dari ukuran milimeter, sentimeter, meter dan selanjutnya. Jadi kalau kita memasukkan angka nih, mau membuat garis sepanjang 10, memasukkan angka 10, nah itu dibacanya oleh AutoCAD itu 10 ini angka apa gitu, 10 angka apa gitu, 10 ukuran apa, sentimeter kah atau meter kah atau bahkan kilometer kah, itu ada di situ. Jadi kita harus mulai dengan setting unitnya. Kemudian viewing, draw order itu untuk melihat seberapa besar kertas kita. Kemudian geometri kita mulai dari membuat ini geometrinya, ini ada beberapa bentuk geometri ya. Ada circle, kemudian ada heads, line, polyline, rectangle. Itu nanti ada di situ di AutoCAD. Precision ini bisa memakai distance dan a snap, di mana di situ untuk membuat suatu garis yang itu pertemuan garis bisa ketika bertemu itu saling ada kotaknya. Jadi ketemunya itu garis antar garis langsung plug ketemu. Jadi nggak akan ada di kelewatan atau malah nggak nyampe ketemu garis itu atau bahkan nggak ketemu atau bahkan saling crossing. Itu nanti di AutoCAD ada. Layer itu untuk melihat objek kita. Kalau kita membuat objek terlalu banyak, bisa jadi ini di layer 1, layer 2, layer 3. Jadi kalau kita nggak memerlukan layer 1, bisa kita hide dulu, kita bisa sembunyikan dulu ya layer satunya, kemudian kita lanjut kerja untuk layer 2 dan seterusnya. Properties ini untuk men-setting ketebalan garis, tebal tipisnya, kemudian warnanya, propertiesnya gitu. Kemudian modifying, ini yang cukup penting dan ini yang paling besar yang harus kalian pahami ya, agak berat juga. Jadi di sini kalian akan diajak untuk mempelajari trim, stretch, rotate, pedit, offset, move, mirror, fillet, extend, explode, erase, copy, align. Dimana di sini masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Banyak lah pokoknya yang harus diketahui nanti. Kemudian ngeblok, bikin blok itu untuk membuat satu komponen itu disebut blok. Layout, kemudian notice and label, jadi untuk membuat notasi keterangan. Untuk keterangan satu misal itu ada apakah itu mebel meja atau itu lemari atau itu kasur, ukurannya ukuran queen size atau ukuran king size ini. Dimension ini untuk dimensi, dimana di situ untuk mengetahui jarak antar garis atau antar ruang atau antar tembok gitu, antar dinding gitu. Bisa juga di dimension itu kita mengatur fontnya, garis dimensinya berapa, kemudian jenis pertemuan garisnya apa. Kemudian printing ini juga paling penting karena kebanyakan mahasiswa itu bagus gambarannya tetapi ketika di printing terkadang skalanya berbeda. Jadi untuk ngeprint di A4 itu jadi nanti plotnya beda, setting plotnya beda. Kemudian kalau di ngeprint di A3 juga setting plotnya juga beda. Karena nanti kalau ketika misalkan di kertas A4 dan A3, otomatis skala yang ada di gambar A4 dan A3 itu akan berbeda untuk satu gambar yang sama. Jadi bisa jadi di A4 itu lebih besar dan di A3 itu jadi lebih kecil. Atau bisa jadi di kertas A4 itu terasa penuh gambarnya, tetapi ketika di print di A3 jadinya terasa longgar karena memang yang penting ukuran gambarnya itu skalanya sama. Cuman ketika di print karena kertasnya lebih lebar jadinya ya lebih longgar. Seperti itu.